Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, sahabat sinergi dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jo Channel Jambi. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk unboxing bibit kelapa sawit dari ASD Bakri, yang mana bibit kelapa sawit ASD Bakri ini cukup bagus ya. Ini adalah varietas Temba. Dalam satu hektar itu bisa mencapai antara 35 sampai 40 ton per tahun ya. Dan di kesempatan kali ini kita juga akan mencoba untuk treatment perendaman benih menggunakan yaitu yang namanya eco farming Agen Hayati sebagai pengendali hama dan penyakit tanaman, yang mana ini adalah bibit dari varietas Temba ASD Bakri. Kita akan mempersiapkan tata cara bagaimana perendaman benih menggunakan Agen Hayati. Ini sudah kita persiapkan perlengkapan-perlengkapannya. Teman-teman bisa dilihat, ini airnya kita takar untuk 100 cc ya. Ini kita akan coba untuk mencampurkan Agen Hayati ke dalam air. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Setelah Agen Hayati Eco Plant Protector ini kita campurkan, kemudian kita aduk secara merata. Fungsi air yang kita gunakan 100 cc ini fungsinya sebagai pelarut saja ya. Seperti ini. Kemudian benih bibit kelapa sawit ini nantinya akan kita rendam menggunakan cairan Agen Hayati Eco Plant Protector, yang mana perendaman ini kurang lebih antara 10 jam ya. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa saksikan tata cara kita dalam penyemaian bibit kelapa sawit yang akan kita semai di pre-nursery ya. Nah, ini akan kita coba pencampurannya ke dalam air. Nah, seperti ini. Kita coba aduk sampai rata ya. Kemudian bibit dari ASD Bakri ini dengan varietas Temba ini akan kita rendam ke dalam cairan Agen Hayati Eco Plant Protector untuk treatment benih ya. Seperti ini caranya teman-teman. Kita rendam kurang lebih antara 10 jam sebelum kita semai di tempat yang sudah kita persiapkan. Ini kita harus hati-hati ya dalam pengambilan benih kelapa sawit. Ini kita banyak order, ada kurang lebih 500 butir ya. Ini varietas Temba. Ini varietas Temba. Ini ya, varietas Temba. Ini yang membeli adalah istri saya, atas nama istri saya ya. Satu paket kecil ini isinya 105 ya, dapat bonus. Oke teman-teman ya, ini sudah kita rendam semua bibit dari kelapa sawit, yang mana ini sudah kita pisahkan dari tempatnya ya. Ini dia ditaruh di dalam seperti ini bibit kelapa sawitnya agar terlindungi dari benturan ya. Ini adalah bibit dari varietas dari ASD Bakri Temba. Ini Temba. Satu kantong ini isinya 105 butir ya. Varietas Temba dari ASD Bakri.
Seperti ini bibit yang sudah kita rendam menggunakan cairan Agen Hayati Eco Plant Protector, yang mana saya akan mengulas sedikit tentang apa itu Agen Hayati. Yang mana Agen Hayati itu adalah pengendali hama dan penyakit tanaman. Dia terbuat dari beberapa unsur ya. Salah satu unsurnya yaitu di sini ada yang namanya gliocladium, yang mana fungsi gliocladium itu adalah sebagai cendawan ya, merupakan cendawan antagonis, yang mampu mengendalikan berbagai patogen yang menginfeksi tanaman dan bersifat saprofit, sehingga berpotensi digunakan sebagai agen hayati ya. Kemudian kandungan yang selanjutnya yaitu terdapat yang namanya Bevariana bassiana. Terdapat kandungan yang namanya Bevariana bassiana, merupakan cendawan entomopotogen dari kelas jamur mikroskopik dengan tubuh berbentuk benang-benang halus ya. Yang kemudian yang selanjutnya terdapat Trichoderma sp, yang mana Trichoderma ini merupakan jenis cendawan, fungsinya termasuk kelas Axomycetes. Trichoderma sp merupakan jamur yang paling umum dijumpai dalam tanah, khususnya tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Trichoderma berpotensi juga menjaga sistem ketahanan tanaman, misalkan dari serangan patogen seperti cendawan patogen ya. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu Streptomyces, adalah sumber utama senyawa antibiotik. Streptomyces itu juga berfungsi sebagai biofertilizer yang membantu menyediakan nutrisi atau kebutuhan unsur hara di dalam tanah atau tanaman, sebagai biostimulan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui fitohormon, asid stokinin gibberellin sebagai bioprotektan, berfungsi untuk menekan dan menghambat pertumbuhan jamur patogen ya. Jadi mantap sekali Agen Hayati ini. Kemudian ada lagi yang terakhir yaitu Pseudomonas fluorescens, merupakan salah satu mikroorganisme antagonis untuk pengendalian hayati dan penginduksi ketahanan tanaman dan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Jadi fungsinya kita merendam benih bibit kelapa sawit ini yaitu untuk menjaga agar bibit ini terhindar dari patogen-patogen jahat, sehingga begitu kita lakukan penanaman benih pada media yang sudah kita persiapkan, jadi insya Allah bibit ini tumbuh dengan subur. Yang mana dulu kita pernah melakukan treatment perendaman benih menggunakan eco farming, namun saat ini karena ada produk yang lebih bagus menurut saya ya, dan saya juga akan mencoba, saya menggunakan eco farming Eco Plant Protector sebagai pengendali dan hama penyakit pada tanaman. Jadi bagi teman-teman yang sekiranya baru melihat channel YouTube saya, mohon sekiranya di subscribe, like, komen, dan share, agar tujuannya mendapatkan informasi-informasi updatean terbaru dari channel YouTube kita, sehingga teman-teman bisa mendapatkan edukasi atau ilmu tentang produk-produk pertanian dari PT BES. Selalu support dan terus dukung agar kita semakin berkembang. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, go berkah no riba. Salam eco farming, lahan subur petani makmur.